Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke pembahasan hari ini, yaitu berkenaan dengan masalah jumlah fi'liyah ya. Jadi jumlah fi'liyah ini pola yang pertama dan yang kedua fi'il plus isim, nanti fi'il plus isim ya. Kita lihat pola yang pertama fi'il plus isim. Jadi fi'il itu nanti bisa diisi dengan fi'il madhi atau fi'il mudhari'. Kemudian isimnya itu kedudukan di dalam kalimat itu dalam jumlah itu sebagai fa'il ya. Jadi rangkaiannya adalah fi'il plus fa'il, gitu kan. Fa'il ini dari isim seperti minggu lalu bahwa di dalam isim itu ada unsur-unsur ya, unsur-unsur yang harus terpenuhi. Begitu juga di dalam fi'il juga ada unsur-unsurnya. Kita lihat unsur yang ada di isim itu sama seperti mubtada dan khobar ya. Ada ma'rifah, ada nakirah, kemudian ada mudzakkar, muannas, ada mufrad, musanna, jama', kemudian ada marfu, mansub dan majrur. Nah, begitu juga di dalam fi'il itu ada unsur ya. Ma'rifah nakirah jelas tidak ada karena ma'rifah nakirah berkaitan masalah isim. Kemudian fi'il itu ada mudzakkar, ada muannas, kemudian juga fi'il bisa dibuat bentuk mufrad, bisa dibuat musanna, bisa dibuat dengan jamak. Kemudian juga harokat di akhir fi'il itu bacaannya marfu, mansub dan majzum. Nah, yang terakhir ini disebut dengan i'rabul fi'il. I'rab ya. I'rabul fi'il itu marfu, mansub, majzum. Sementara kalau i'rab isim marfu, mansub dan majrur. Jadi bedanya hanya di majzum dan majrur. Sementara kalau marfu dan mansub itu sama, sementara kalau fi'il majzum namanya, sementara kalau isim itu majrur. Itu yang disebut dengan i'rabul fi'il dan i'rabul isim. Sekarang kita lihat bagaimana membuat jumlah fi'liyah yang polanya fi'il plus isim aja, fi'il plus fa'il, gitu kan? Jadi, apa yang harus terpenuhi di fi'il dan fa'il, gitu kan? Kita lihat. Pertama yang di fi'il dulu, kita lihat ada 3 unsur di sini, mudzakkar, muannas, mufrad, musanna, jama', mufrad, marfu, mansub dan majzum. Dari 3 unsur ini ada yang wajib terpenuhi. Ya, tidak boleh tidak, itu wajib terpenuhi, yaitu unsur mufrad. Ya, unsur mufrad. Anda tidak boleh membuat fi'il dari musanna dan jama'. Dia harus mufrad. Ya, selamanya mufrad. Selamanya mufrad. Jadi kalau jumlah fi'liyah, fi'ilnya selalu dibuat dalam bentuk mufrad, tidak boleh musanna, tidak boleh jama'. Ya, itu di unsur fi'ilnya. Kemudian dari unsur fa'il yang wajib terpenuhi itu adalah ini, marfu. Yang namanya fa'il wajib dibaca dengan marfu. Ya, wajib dibaca dengan marfu. Ya, tidak boleh mansub, tidak boleh majrur. Ya, cekannya. Nah, sementara kalau fi'il itu memang pelajaran Anda sekarang sampai nanti pelajaran domair, setelah domair di situ nanti ada pelajaran yang disebut dengan huruf jazm, huruf nasab gitu kan. Itu artinya fi'il itu nanti bisa dirubah menjadi mansub, bisa dirubah menjadi majzum. Sekarang ini dari awal sampai domair nanti itu di latihan-latihan kalau nggak salah, semua fi'il itu dalam fi'il mudhari' dalam bentuk marfu ya, dalam bentuk marfu. Jadi ini saya tutup aja. Jadi fi'il mudhari' marfu. Kenapa marfu? Karena di depannya tidak ada huruf yang membuat fi'il itu dibaca dengan mansub atau majzum ya, jadi seperti itu. Saya tutup kan. Nah, inilah yang harus terpenuhi. Sementara ada unsur yang mutabaqah yang disebut persesuaian antara fi'il dan fa'il. Kalau jumlah fi'il ya mutabaqahnya hanya satu unsur aja. Berbeda dengan jumlah ismiyah. Kalau jumlah ismiyah kan mutabaqahnya antara mudzakkar, muannas dan juga unsur mufrad, musanna, jamaknya harus terpenuhi. Sementara kalau jumlah fi'liyah, mutabaqahnya hanya unsur mudzakkar muannas saja. Tidak ada unsur dzakar mufrad musanna jama'. Jadi dia hanya satu unsur saja. Jadi mutabaqahnya itu hanya mudzakkar muannas. Artinya apa? Kalau fi'il mudzakkar,
fa'ilnya juga harus dalam bentuk mudzakkar, gitu maksudnya. Kalau fi'ilnya mu'annas, fa'ilnya juga harus dibikin mu'annas. Tidak boleh dibalik. Tidak boleh fi'ilnya mudzakkar, fa'ilnya mu'annas, atau fi'ilnya mu'annas, fa'ilnya mudzakkar, tidak boleh. Ya, jadi yang namanya mutabaqah harus sesuai antara fi'il dan fa'il, yaitu mudzakkar, mu'annas dan mu'annas, ya. Kemudian unsur lain gimana? Yang fa'ilnya Anda boleh bebas, ya. Anda boleh fa'ilnya menggunakan ma'rifah boleh, menggunakan nakirah juga boleh. Kemudian fa'ilnya dibuat bentuk mufrad boleh, fa'ilnya dibentuk musanna boleh, fa'ilnya bentuk jamak juga boleh. Ya. Yang penting semua dibaca dengan marfu. Wajib dengan marfu, ya. Sementara kalau fi'il dia wajib mufrad aja, nggak boleh dibikin musanna. Sekalipun fa'ilnya musanna, tetap fi'ilnya mufrad begitu. Ya, jadi rangkaiannya itu fi'ilnya mufrad, fa'ilnya bisa mufrad, bisa musanna, bisa jamak. Jadi kalau Anda buat fa'ilnya bentuk jamak, ini tetap mufrad fi'ilnya gitu. Cuman yang harus diperhatikan mutabaqah. Harus sesuai mudzakkar, muannas. Di situ aja. Jadi kalau konsep unsur-unsur ini sudah terpenuhi, berarti jumlah fi'liyah yang kamu buat itu betul, ya, kamu lihat betul. Ya, contoh misalnya ini. Ya. Contoh misalnya, fi'ilnya bisa dibuat bentuk madhi atau mudhari'. Jalasa yajlisu. Nah, di sini kata yajlisu fil mudhari' di dhammah. Ya, marfu. Karena di depannya tidak ada huruf yang menunjukkan bahwa dia membaca dengan mansub madhun. Kalau jalasa mabni, ya. Kalau jalasa itu mabni. Mabni itu artinya harokatnya tidak pernah berubah. Jalasa sa, sinnya. Ya tetap selama sa gitu ya. Dia tidak akan mabni. Dia mabnikannya. Ya jelisu, nah su di sini ya. Situ yang disebut dengan marfutut sini. Ya, jalasa atau ya jelisu tolibu. Tolibu di sini ada pakai ma'rifah. Ya. Dan ma'rifah, tolibun itu pakai nakirah, keduanya dibaca dengan marfu. Ya, jadi kalau pakai alif lam ya dhammah aja, tapi kalau dia nakirah baca tanwain, ya, dhammatain, ya, baca dengan dhammatain. Ya kan ya. Begitu juga yang mu'annas, unsur mutabaqahnya terpenuhi. Jalas satu ya jelisun mudzakkar, at-talib atau libun ini mudzakkar. Jadi sama-sama mudzakkar. Begitu juga kalau dia mu'annas, jalasat tajlisu. Bagaimana membuat fi'il itu mudzakkar dan mu'annas? Itu kita lihat kalau fi'il madhi itu tandanya ada di belakang huruf. Ya, jadi kalau di belakang huruf ada tanda tambahan tak maftuhah begini sukun, ini berarti fi'ilnya mu'annas jatuhnya. Tapi kalau taknya tidak ada seperti jalasa itu berarti mudzakkar. Jadi kalau dhahaba itu mudzakkar. Kalau Anda sebut dengan dhahabat, nah itu berarti mu'annas. Gitu. Itu kalau fi'il madhi, ya. Cara membuat mu'annas mudzakkar. Sementara kalau fi'il mudhari' itu ada di huruf depannya yang disebut huruf mudhara'ah. Kalau mudzakkar pakai ya, kalau mu'annas pakai ta, gitu aja. Oh mu'annas berarti pakai ta. Oh iya berarti mudzakkar, gitu ya. Jadi cara merubah begitu. Nah, di sini at-thalibatu. Ya, thalibatun. Ma'rifah dengan nakirah kemudian dibaca dengan tanwin marfu. Ya. Nah, sehingga jatuhnya adalah mu'annas dengan mu'annas. Jadi mudzakkar dengan mudzakkar, mu'annas dengan mu'annas. Nah, cuman kita lihat di sini. Di sini kita robah fa'ilnya. Fa'ilnya kita robah menjadi musanna dan kita robah menjadi jamak. Anda lihat at-talibani, talibani, tulab, at-talibatani, at-talibat. Anda lihat fi'ilnya. Semua dalam bentuk mufrad ya. Mufrad. Makanya sini wajib mufrad. Nggak boleh di fi'ilnya bikin musanna, tidak boleh dibikin jamak ya. Tetap aja, jala saya jelisu talibani. Gitu. Jalasa yajlisu tulab, tidak, jangan dibuat jalasa atau yajlisani taliban, tidak, jangan gitu. Ya, sebab dia wajib mufrad. Namanya wajib, ya itu. Kalau tidak terpenuhi berarti jumlah Anda salah. Ya, jangan begitu juga yang muannasnya. Jalasat atau tajlisu atau talibatani, dibikin talibatan tetap ini juga ya untuk mufradnya. Jalasat atau tajlisu atau talibatu. Ya. Jadi sama-sama mufrad, tekennya di sini semua mufrad semua. Anda lihat sini semua sekalipun fa'ilnya dibikin musanna, sekalipun fa'ilnya dibikin jamak. Yang penting unsur mutabaqahnya terpenuhi. Ini sama-sama mudzakkar, ini sama-sama muannas. Ya, jadi ke unsur-unsur ini sudah terpenuhi ini. Ya,
Ma'rifah nakiro Anda boleh pakai ma'rifah nakiro, at-talibu dengan talibun, at-talibatu dengan talibatun, itu boleh. Kemudian boleh dibikin musanna, al-talibani, at-talibani, at-talibatani, gitu kan. Boleh juga bikin jama' at-tulabu dengan at-talibatu, gitu kan. Yang penting mufradnya sama-sama semua mufrad. Ya, fiilnya semua adalah mufrad walaupun dia di failnya musanna atau jama'. Jadi kalau Anda membuat konsep seperti ini, berarti jumlah Anda sudah betul. Ya. Nah sekarang kita lihat, ini kan at-talib dengan at-talibah kan akil. Nah sekarang kita lihat bagaimana kalau yang ghairul akil. Ya, seperti misalnya nama yanamu al-asadu. Al-asad ya. Asad ini memperpentingkan nama yanamul asadani namat tanamul usudu. Jadi jamak dari asadu usud. Ya, Anda lihat sini. Semua fiilnya mufrad. Semua fiilnya mufrad. Cuman di sini ada beda nih. Kalau nama ya tadi kan ya nih atau tidak ada tak marbuto di belakang nama itu berarti dia mudzakkar kan? Kenapa? Karena al-asad mudzakkar. Sehingga mudzakkar dengan mudzakkar. Begitu juga yang musannanya nama yanamu al-asadani. Tapi ketika al-asad itu dijadikan jamak, ingat konsep yang kemarin kita pelajari kullu jam'in muannas. Setiap yang jamak itu jatuhnya muannas untuk yang ghairul akil ya. Kata al-asad mu'anas, al-usud jadi dijamakkan jadi mu'anas, makanya fiilnya dirobah juga menjadi mu'anas. Nah ini, ya. Kalau nama itu kan mudzakkar, sehingga digantilah dengan namat dirobah menjadi namat mu'annas. Ya namu itu mudzakkar, makanya dirobah menjadi tanamu. Kenapa namat tanamu? Karena al-usud ini mu'anas, jamak. Ya. Dia jamak, walaupun jamak taksir, tapi dia jamak dari ghairul akil. Jamak dari ghairul akil sehingga berubah. Nah ini yang sering salah ini siswa di sini nih ketika dibikin jamak. Dia tidak merubah fiilnya menjadi muannas. Ya. Nama yanamu asadu, nama yanamul asadani, nama yanamu al usudu gitu kan. Misalnya seperti itu. Dia bisa tuh membuktikannya gitu. Kenapa? Itu tadi kesalahannya dia tidak merubah fiil. Jadi mestinya berubah gitu kan. Kenapa berubah pakai nama? Kenapa fiilnya dibikin muannas? Biar mutobaqahnya terpenuhi tadi sama-sama muannas. Ya, sama-sama muannas. Ada begitu juga di sini. Namat al-qittatu. Namat al-qittatani, namat al-qittat. Nah, di sini sama-sama namat semua karena al-qittah muannas ya. Sehingga ya kembali lagi tetap aja semua namat. Tapi kalau dia mudzakkar ketika jatuhnya jamak dia namat. Contoh lain misalnya sini. Jadda yajidul kursiyu. Jadda yajidul itu jadid baru ya. Al-kursiyu. Ya. Sama-sama mudzakkar. Jadda yajidul mudzakkar, al-kursiyu mudzakkar. Ketika dibikin jamak berubah fiilnya menjadi jaddad atau tajiddu pakai ta. Ya. Jaddad at-tajiddu al-qarasiyu. Ya, qarasiyu jamak taksir. Ya, qarasiyu. Jadi ini bedanya ya. Bedanya akil dengan ghairul akil di jamaknya. Sementara kalau yang akil ya tetap mudzakkar. At-tulab jamak ya tetap mudzakkar. Kenapa? Ya karena akil ya. Kalau akil kan nggak berubah jenisnya, gitu kan? Tapi kalau ini kan tidak ada jenisnya. Jadi seperti itu. Jadi kullu jam'in muannas itu adalah untuk yang ghairul akil. Nah, inilah penjelasan bagaimana cara membuat jumlah fi'liyah. Silakan sampai sini dulu. Ada yang ingin bertanya silakan. Halo, ayo mana? Yang ada yang ingin bertanya silakan. Yang belum jelas. Afwan Ustadz mau nanya. Ya, silakan. Yang jumlah filia yang ghairul akil, failnya atau isimnya itu harus pakai alif lam. Boleh alif lam, boleh nakirah, boleh ma'rifah, boleh nakirah. Ya, ini tadi sini bebas ya.
Di sini nih, ma'rifah nakirah saya tidak tutup, artinya apa? Artinya Anda boleh pakai ma'rifah, boleh nakirah. Ya. Jadi kalau diberikan di sini nama asadun, gitu kan. Ya namu asadani, tanamu usudun. Gitu. Jadi yang penting dibaca marfu. Ya. Intinya adalah yang wajib itu marfu, pokoknya dibaca marfu nih. Mau ma'rifatun nakirah, cuman nanti kalau nakirah tanwin ya, usudun, jangan ada alif lam al usudun, jangan al usudu, al asadu, gitu kan. Tapi kalau alif lamnya dihilangkan baru Anda pakai tanwin, asadun, usudun, ya, kittatun. Jangan dibaca al kittatun, jangan al kittatu, gitu ya. Jadi kalau petikannya alif lam jangan dibaca tanwin, ya, al kursiyu, gitu kan, al kittatu. Tapi kalau ini dihilangkan alif lamnya kittatun, nah gitu, jadi kittatun. Ya, jadi Pak cekennya. Ya. Paham ya? Anda bebas mau pakai ma'rifah nakirah. Baik, syukran Ustaz. Ya. Yang lain tanya, silakan bertanya, jangan malu tanya. Ya, ini dasar nih, ini dasar. Ustadz izin bertanya, Ya, di bagian jumlah fi'liyah yang ada yang muannasnya itu boleh diganti jadi kasroh nggak Ustadz kalau dibacanya sambung? Jadi kayak yang mana? namatil usudu gitu jadinya boleh nggak Ustadz? Atau namats al usudu? Ya, itu dalam konteks membaca aja ya. Dalam konteks membaca aja, Oh iya Ustadz. ya. Itu konteks membaca aja. Boleh, boleh. Dalam konteks membaca ya, tapi dalam tulisannya dia mati. Jadi itu membacanya kalau ingin disambung. Ya, ingin disambung. Jadi kalau ingin membaca menyambung, sebab Anda nggak mungkin membaca dengan sambung namat, pasti ada berhenti namat alkit gitu kan. Nah, untuk supaya alif lam itu ya pasti dibaca kasrah dia gitu. Ya, namatul qitah gitu kan. Jadi seperti itu. Itu dalam untuk membaca aja ya. Konteks untuk membaca sambung. Sama di Al-Quran itu kadang-kadang untuk dibaca sambung itu ada di bawahnya ditulis ada nun. Nah, artinya apa tuh? Artinya dibacanya itu disambung dengan harf kasrah nun gitu. Kadang-kadang Iya seperti Ustadz, itu. syukron. Yuk, mari. Lanjut, siapa lagi yang ingin tanya? Silakan. Jadi ini marfu ya. Jadi marfu itu sudah ada 3 ya. Artinya yang marfu sudah ada 3. Ya. Jadi marfu itu sudah ada 3. Ini kayak saya jelaskan dulu di sini nih. Nah ini ya. Marfu sudah ada 3 ya. Ini minggu lalu ada belajar kan? Jadi saya memaparkan ini ya. Khusus yang ini mubtada dan khobar. Ini sini tandanya. Ya. Jadi yang marfu itu Anda sudah mempelajari mubtada, marfu, khobar marfu. Nah sekarang ditambah dengan fa'il. Fa'il marfu. Ya, fa'il marfu. Dilihat dari misalnya mufrad alamatul rafi. Tanda dia marfu itu apa dibaca domah tadi. Ya, misalnya alkitabu, bu, roki, kun. Nah, itu domah. Ya, nah sekarang belajar fa'il. Ya, jilsut tolibu, bu. Nah, itu fa'il. Jadi itu tingkatnya ya. Kalau dia mufrad tanda bacanya domah. Kalau mustanna ya, ini marfu itu mubtada, khabar, fa'il semua. Aliful isnain. Alkitabani. Ya, roki, koni. Jadi tanda marfunya itu alif isnain. Isnain itu 2. Artinya alif yang menunjukkan ada 2 gitu. 2 benda atau 2 orang gitu kan. Ya jelisu tolibani. Ya, tolibani. Jadi alif ini tandanya. Ya. Kemudian kalau jamak taksir dia kan dhammah.
Al-khutaba'u urama'u. Yajlisu tullabu bu. Ya. Kemudian kalau jamak mudzakkar salim sini ya mubtada khabar wawul jamaah al-muslimuna salihuna. Ya, al-muslimuna salihuna yajlisu al-musalluna. Ya, jadi waw namanya wawul jamaah. Ya. Kemudian jamak muannas salim ad-dhammah juga bacanya al-muslimatu tu solihatun yajlisu talibatu tu. Nah, itu kan. Ini ya tanda bacaan ini huruf dikin ini selamanya nggak pernah berubah ya. Dan juga kamu harus tahu ya, ini kan mubtada itu khabar fa'il itu marfu selamanya ya. Kenapa? Jika misalnya sini al-kitabu. Kenapa kitabu itu dibaca dengan marfu? Karena dia sebagai mubtada. Nah, mubtada itu kan marfu gitu. Ya. Sini rokikun. Kenapa dibaca rokikun? Karena rokikun khobar dan khobar itu marfu gitu. Ya jasut tolibu. Kenapa tolibu dibaca dengan marfu? Karena dia sebagai fa'il gitu. Jadi kedudukan ini mubtada khobar fa'il ini kedudukannya semua dibaca dengan marfu, tidak boleh mansub dan majrur. Ini bacaan ini wajib selamanya, tidak pernah berubah. Dan tandanya ini yang 5 ini tandanya juga nggak berubah. Sampai kapanpun juga tandanya akan begini. Ya, yang penting dia dalam posisi marfu di dalam kalimat dalam jumlah. Nanti kalau Anda ke depan nanti ada belajar misalnya kana gitu kan. Isim kana. Nah, isim kana itu marfu. Isim kana marfu. Ya, sama aja nanti tandanya apa? Ya ini dia. Ya, ini dia tanda marfunya. Ya, ini sama dengan ini gitu semua. Nggak akan berubah. Ya, tidak akan berubah. Kemudian Anda belajar inna. Yang marfu itu adalah khobar inna, ya tanda marfunya ya ini juga sama, nggak ada perubahan. Jadi marfu ini tanda-tanda dia marfu ini kamu harus ingat nih, ya. Jadi harus dihafalkan sesuatu kepala, kan seperti ini. Oh tadi harus begini. Oh ini kan musanna, harus pakai alif, gitu pakai nggak boleh pakai ya, nah, gitu kan. Jadi marfu itu seperti itu. Jadi alif marfu, ya posisinya dalam keadaan marfu, ya. Jadi ini tanda alamat raf ini juga Anda pahami. Kemudian juga konsep membuat jumlah fi'liyah juga Anda pahami ya. Yang misalnya seperti fi'il itu wajib mufrad gitu kan. Nah, itu harus dipahami sekalipun fa'ilnya mustanna atau jama' atau mufrad. Kemudian kita lanjutkan. Sampai sini ada yang ditanya ya? Ada yang bertanya tidak? Kalau tidak saya lanjutkan. Saya melanjutkan ke pola yang kedua. Ya. Fi'il, isim. Nah, tapi yang kita bahas isim yang terakhir karena isim yang ini fi'il fa'ilnya kita sudah bahas tadi sebelumnya. Saya tidak perlu lagi membahas di sini. Yang kita bahas adalah isim yang kedudukannya di dalam jumlah itu sebagai maf'ul bih. Sebagai maf'ul bih. Nah, isim yang kedudukan sebagai maf'ul bih karena dari isim juga ada unsur-unsur ya, sama dengan tadi fa'il ada unsurnya. Unsur ma'rifah nakira, mudzakkar muannas, mufrad musanna jama', nah kemudian juga mansub, marfu mansub. Nah, ini ada yang wajib. Ada yang wajib terpenuhi di dalam unsur ini apa? Mansub. Ya, tidak boleh marfu, tidak boleh majrur. Makanya saya tulis mansub aja di sini. Ya, mansub aja. Itu kan artinya maf'ul bih itu ketika dibaca harokat akhirnya harus dibaca dengan mansub. Nanti kita lihat tanda nasabnya apa nanti kita. Ya. Kemudian Anda boleh membuat maf'ul bih itu dari ma'rifah nakira boleh. Mau bikin maf'ul bih mudzakkar boleh, muannas boleh, mufrad boleh, musanna boleh, jama' boleh. Anda bebas. Ya. Bebas membuat dan ini maf'ul bih tidak ada mutabaqah dengan fa'il atau fi'ilnya tidak ada mutabaqah. Ya. Dia seakan-akan berdiri sendiri, Anda bebas, yang penting dibaca dengan mansub. Itu aja. Anda boleh membuat dari ma'rifah. Contohnya ini. Ya. Qara'a at-talibu ad-darsa. Jadi ad-darsa ma'rifah. Darsan nakirah gitu kan. Jadi boleh artikan al-majallata. Ya. Majallatan boleh artikan. Ad-darsa di sini mudzakkar. Ya, al-majallata muannas gitu kan. Ad-darsa al-majallata sama-sama mufrad gitu kan. Kemudian boleh dibikinnya kita bikin musanna. Boleh kita bikin musanna.
Ya, boleh juga kita bikin jamak. Terserah kita bisa bikin musanna dan jamak. Ya, jadi bebas nih. Jadi maf'ul bih ini ya yang wajib terpenuhi hanya mansub, selebihnya yang lainnya Anda boleh ya menggunakan itu semua. Kemudian kalau misalnya di sini ada Anda lihat sini. Hawil al-fa'il ya wal maf'ul bih fil jumlah ila musanna. Ini perintahnya karena al-fa'il dan fa'ilnya dirubah, maf'ul bihnya dirubah. Tapi kalau hanya satu aja yang dirubah misalnya gitu kan. Yang dirubah itu hanya ini saya tutup dulu misalnya. Ya, saya tutup dulu misalnya gitu kan. Kalau yang dirubah itu saya minta hawil maf'ul bihnya aja misalnya. Ya, dari kataba al-abu majalatan. Coba filzah. Yang dirubah itu hanya majalatan aja, abunya nggak dirubah gitu ya. Karena apa? Yang diminta hawil maf'ul bih. Jumlah ila musanna jam'a gitu. Coba filzah. Dibikin musanna dan jamak maf'ul bihnya. Berarti al-majallah pakai alif lam. Ya, katabal abu majalatan. Terus bikin musannanya apa? Katabal abu majallatani. Majal. Dan sini nanti berubah. Oh, Alif berubah majallat. menjadi ya. Ya tadi dia alif itu berubah menjadi ya. Majallati. Majallataini. Kan jadi dari, tambahannya ya. Kan dari majallatan. Kan dari majallatani alif dirubah menjadi ya, menjadi majallataini gitu. Berarti musananya pakai ya dan nun ya Ustaz? Iya, majallataini. Ya, jadi majallataini. Kemudian kalau dijamakkan pakai waw dan nun. Katabal abu majallatin. Iya, dari majallatun menjadi majallatin. Gitu kan? Jadi makanya sini mansub berubah ya, berubah ininya ya, berubah harokatnya gitu kan. Tapi kalau ini yang dirubah misalnya ya, yang dirubah fiilnya kohana coba. Berarti fa'ilnya yang dirubah, majalah tetap jangan dirubah. Gitu ya. Jadi sesuai dengan ya permintaan di sini. Coba kohana. Katabal abu majalatan. Katabal abu majalatan. Bikin musanna fa'ilnya. Kataba al-bani majalatan. Al-abawani. Al-abawani majalatan. Ya, terus jamaknya Katabu al-abuna majalatan. Al-aba'u. Katabu al-aba'u. Katabu al-aba'u majalatan. Kataba, jangan bacaannya jangan jadi katabu, kataba seperti ya. Kataba al-aba'u majallatan. Jadi ketika disuruh robah mana fa'il atau maf'ul bih sesuai dengan permintaan. Tapi kalau dua-duanya ya berarti dua-duanya gitu ya. Dua-duanya dirobah. Jadi katabal abu majallatan. Kataba al-abawani majallataini. Anda lihat sini. Abawani. Kenapa? Fa'il marfu ya. Ini kan marfu abawani. Sementara maf'ul bih mansub. Nah, itu jadi dari alif ini berubah menjadi ya. Asalnya kan majallatani, kalau dia marfu majallatani.
kalau marfu. Tapi karena kedudukannya sebagai maf'ul bih, makanya alif itu berubah menjadi ya. Tandanya ya. Ya, jadi tanda bacaan mansub itu kalau dia musanna ya menjadi majallataini, gitu ya. Nah, kemudian sini katabal aba'u tetap marfu ya, dhammah. Ya. Kemudian majallatin. Ya, kalau dia marfu majallatun dhammah kemarin ya. Kalau dia marfu majallatun, tapi kalau dia mansub bacanya majallatin. Jadi kalau dia musanna jamak muannas salim, ya, jamak muannas salim. Jadi ini seperti ini nih. Ya. Yang atas ini tadi marfu ya. Mubtada khobar fa'il itu marfu, tandanya adalah dhamma aliful isnain, dhamma wawul jamaah dhamma. Nah, sementara sini saya kasih contoh. Bagaimana kalau mansub? Nah, mansub itu semua kedudukan, karena kedudukan yang mansub karena Anda baru belajar maf'ul bih, makanya satu maf'ul bih aja. Gitu kan? Contohnya maf'ul bih aja, maf'ul bih semua maf'ul bih. Bagaimana tanda dibacaan alamatun nasbi, tanda nasabnya kalau dia mufrad fathah ya. Qabalatul mudarrisa. Jadi al-mudarrisa fathah, ya. Qara'at talibu ad-darsa, darsa fathah. Ya. Kenapa dia mufrad? Kemudian kalau dia musanna, tanda alam atau nasbi yaul isnain namanya. Kalau di sini aliful isnain, kemudian kalau dia mansub menjadi yaul isnain. Qabalat talibu al-mudarrisaini. Ya, al-mudarrisaini pakai ya. Ya, pakai ya mudarrisaini. Qara'at talibu ad-darsaini. Darsaini. Ya, pakai ya. Kalau di sini kan Anda lihat pakai alif semua nih. Karena dia marfu ya. Sementara kalau dia maf'ul bih mansub, makanya ya al-mudarrisaini ad-darsaini. Kemudian bagaimana kalau jamak taksir? Maf'ul ya do fathah juga. Qabalat talibu al-asatidata. Ya, al-asatidata dia jamak taksir. Qara'at talibu ad-durusa. Ad-durusa jamak dari durusa. Taksir dibaca fathah ya. Kemudian jamak mudzakkar salim yaul jamaah namanya. Kalau di sini waw jamaah. Di sini ya al jamaah. Qabalat talibu al mudarrisina. Bacanya mudarrisina. Kalau mudarrisuna menjadi mudarrisina karena pakai ya bacanya kasrah ya. Ini pakai dhamma karena waw. Ya, mudarrisuna. Di sini ketika dia jatuh sebagai maf'ul bih dan maf'ul bih itu mansub, makanya dirobah dengan menggunakan ya, jamak namanya ya. Jadi qabalat talibu al mudarrisina. Kemudian bagaimana guru akil? Guru akil enggak ada. Ya, guru akil tidak ada. Kemudian jamak muannas salim. Ya, kedudukannya dibaca dengan kasrah nih, Anda lihat kasrah. Kalau ini kan domah nih. Al muslimatu sholihatun. Yajsu at-talibatu. Ya, domah. Sementara kalau dia mansub bacanya kasrah, bukan fathah. Bukan fathah tapi kasrah ya. Qabala at-talibu al-mudarrisati. Ya, ti. Kenapa pakai ma'rifah alif lam? Qara'at talibu majallatin. Tin. Ya, dibaca tanwin. Kenapa? Karena tidak ada alif lam ya. Ya kan? Jadi dibaca dengan jangan dibaca dengan kasrah, jangan dibaca dengan fathah. Ya, jangan dibaca dengan fathah kalau kan. Jadi al-mudarrisati majallatin. Ya, jadi ini juga i'rabul mansub ini juga baku nih, tidak ada perubahan sampai kiamat pun tidak ada perubahan. Ya. Jadi sekarang Anda baru belajar yang mansub itu hanya maf'ul bih. Nanti ke depan itu banyak yang mansub. Seperti misalnya khobar kana tadi, kalau isim kana kan marfu. Kalau khobar kana itu mansub. Nah, udah, Anda tinggalin aja. Khobar kana mansub ya sama tandanya begini. Yang mufrad, yang musanna, jamak taksir, jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim sama. Anda tinggal ngikuti aja. Oleh karena itu, ini diingat-ingat, dihafalin nih. Nggak akan berubah sampai kapanpun. Nah, cuman kedudukannya aja. Tanda bacaannya sama, cuman kedudukannya di dalam kalimat yang bisa jadi berbeda. Oh, ini pakai ini maf'ul bih. Oh, ini nanti jatuhnya khobar kana gitu aja. Sama juga dengan ini yang marfu.
Ya. Tanda bacaannya semua sama nih, Anda lihat dari kitab takennya bersama. Cuman nanti kedudukan di dalam jumlahnya itu yang beda. Oh, ini mubtada, oh ini khobar, oh ini fa'il, gitu aja. Ini yang baru Anda pelajari 3, yang marfu ya. Yang marfu Anda pelajari 3, sementara kalau yang mansub hanya baru 1, yaitu maf'ul bih. Tanda bacaannya ini. Mansub ini nggak akan berubah. Nah, di sini Anda lihat sini jamak mudzakkar salim yang ghairul akil tidak ada. Artinya apa? Artinya ghairul akil tidak pernah dibuat jamaknya dalam bentuk jamak mudzakkar salim. Kenapa? Ada yang tahu coba logikanya gimana? Ya, logikanya gimana? Zilfa, coba Zilfa. Mau paham nggak? Halo, mana Zilfa? Ada nggak Zilfa? Ya Ustaz. Kenapa nih? Yang ghairul akil ya, yang ghairul akil di sini kan jadi tidak bisa dibuat jamaknya dalam bentuk jamak mudzakkar salim. Logikanya gimana? Anda paham nggak? Misalnya kayak hayawan misalnya. Hayawanun. Anda nggak boleh membuat hayawanuna. Ya, tidak boleh membuat hayawanuna gitu, ya. Gurfatun menjadi Anda gurfatuna atau kata apa gitu ya. Ya, kolamuna gitu. Nggak boleh. Ya, kenapa? Tahu logikanya gimana? Logika sederhananya? Najwa? Tahu Najwa? Logikanya gimana? Siapa yang tahu? Ada yang tahu? Halo? Karena yang setiap ghairu akil itu jamak taksir bukan Ustaz? Bukan masalah, bukan jamak taksir. Yang ghairul akil. Ghairul akil itu bisa dibuat jamak taksir dan jamak muannas salim. Tapi tidak ada yang dari jamak mudzakkar salim. Betul, yang ghairul akil. Ini ada ghairul akil kan jamak taksir dia ada nih. Ya, jamak muannas salim dikiranya juga ghairul akil. Tapi kenapa tidak dibuat yang ghairul akil itu dengan jamak mudzakkar salim? Nah, logikanya gimana? Karena yang setiap ghairul akil itu muannas. Betul itu. Ya, karena yang ghairul akil itu kan muannas, sementara ini jamak mudzakkar salim kan begitu. Jadi ada kontradiksi kan? Ya, antara kontradiksi. Ini jawabannya kok mudzakkar, tapi ini kan kudu jamin muannas. Gimana sinkronnya? Kontras kan? Nah, maka itu tidak ada dibuat tekennya gitu kan, misalnya gitu. Ya, kalaupun memang Anda tidak tahu jamak taksir, buat jamak muannas salim, jangan jamak mudzakkar salim gitu, sehingga jatuhnya tepat. Nah, jamak muannas salim muannas, kudu jamin muannas. Jadi sinkron. Jadi kudu jamin itu muannas, kemudian Anda menggunakan bikin jamaknya pakai jamak muannas salim. Jadi antara jadi sama-sama muannas benar. Tapi kalau pakai bentuk jamak mudzakkar salim ada kesinkron. Gimana kok pakai jamak mudzakkar salim sementara akil itu disebut kudu jamin muannas gitu. Jadi betul ya, logikanya seperti itu. Logikanya seperti itu. Ini yang kadang-kadang nih kawan-kawan ketika disuruh coba dirubah musanna dan jamak yang ghairul akil kan, dirubah musanna jamak. Nah, itu saya pernah tanya sih, saya tanya begini misalnya. Saya tanya gitu kan, dia membuat misalnya kayak kolamun. Kemudian jamaknya karena jamak taksirnya dia tidak tahu, dia buat dalam bentuk kolamuna gitu kan. Jadi kolamuna gitu. Saya tanya, kamu kolam itu tahu nggak artinya apa? Tahu saat pena. Pena itu akil atau ghairul akil? Dia kan ghairul akil. Nah, dia paham tuh. Dia tahu ghairul akil gitu kan. Nah, berarti di sini ada yang dia tidak pahami. Gitu kan? Tidak pahami apa? Logika tadi. Dia nggak ngerti logika tadi gitu kan. Ya, kudu jam'in mu'annas tadi. Gitu kan? Kenapa dibuat bikin jamak mudzakkar salim? Padahal kan kudu jam'in mu'annas gitu. Nah, itu yang ditekannya. Jadi
karena kulu jam'in mu'annas, makanya tidak boleh dibuat jamak mudzakkar salim. Nggak ada yang dibuat jamak. Pasti kalau ya, tidak pakai jamak taksir, pasti dibuat dalam bentuk jamak mu'annas salim. Ya. Jadi logikanya benar tadi yang jawab. Ya. Jadi seperti makanya tidak ada tuh. Ya, tidak ada dibuat jamak mudzakkar. Jadi kalaupun memang Anda ada kata-kata dan Anda tahu itu jamak Anda tahu bahwa itu ghairul akil, ya, kalau Anda tidak tahu jamak taksirnya, ya buat aja dalam jamak muannas salim. Jangan dibuat jamak mudzakkar salim, ya. Nanti kalau misalnya ada kolamun gitu kan, misalnya jaddal kolamu gitu kan, jadda kolamani, kemudian dibuat jaddat kolamuna. Itu kalau ada buat jadda kolamuna, saya salahkan. Kenapa salahkan? Karena bukan kolamuna jamak mudzakarnya. Kesalahannya itu ada ketidaksinkron, fiilnya muannas, ya. Kok fa'ilnya Anda buat mudzakkar. Jadi kolamuna itu kan mudzakkar, jamak mudzakkar kan gitu dia sinkronnya gitu kan. Jadi bukan karena dia jamak, karena dia mudzakkar salimnya, karena tidak sesuai antara mutobaqoh tadi, tidak persis dengan mutobaqoh gitu. Tapi kalau dibuat misalnya tadi jadat kolamatun, nah itu saya betulin walaupun cara membuat jamak jadikannya itu ya kurang pas gitu. Tapi saya betulkan konsepnya apa? Karena saya ingin mendapatkan bahwa dia memahami antara muannas dengan mutobaqohnya gitu. Mutobaqoh antara fiil dan fa'il sama-sama muannas gitu. Kalau kolamat itu kan muannas juga sama-sama walaupun membuat jamak kolamnya itu kurang pas, tapi sasarannya bukan itu, fokusnya bukan itu gitu. Nanti lama-lama yang penting konsepnya struktur. Dia sudah paham strukturnya bahwa sama-sama muannas. Nah, itu. Ya. Konstruksinya sama, itu yang paling penting. Nanti kalau dia jamaknya nanti insya Allah ke depannya dia akan tahu, oh, saya dulu kolamat gitu kan, rupanya kolam itu ada jamak taksirnya aklam. Nah, nanti dia akan memperbaiki sendiri gitu. Ya. Jadat al-aklamu, jadat aklamun gitu. Ya, jangan jadi seperti itu. Paham ya? Jadi ini tanda i'rabnya. Jadi kembali tadi kalau maf'ul bih, ya, maf'ul bih di sini wajib mansub. Tanda mansubnya apa? Tadi, ya. Jadi kalau dia menggunakan mufrad, dom fathah, ya. Kemudian kalau musanna ya ul isnain, kalau jamak taksir juga fathah, kalau jamak mudzakkar salim ya ya ul jamaah, kemudian kalau muannas salim kasroh, tandanya bacaannya kasroh ya. Jadi seperti ini ya. Ingat-ingat ini semua, jangan sampai lupa. Penting Anda baca ulang-ulang sehingga akan ingat sendirinya, nanti akan dihafal. Jadi dihafal itu bagus nih ya, dihafal juga jangan malas menghafal. Ini kenapa harus dihafal? Karena ini nggak akan berubah. Jadi kalau Anda hafal udah enak, tinggal nanti ya, berikutnya Anda memahami konsep ini di dalam jumlah sebagai apa. Nah itu. Sementara tidak ada lagi problema di tanda bacaannya, gitu kan? Karena semua sama, gitu kan? Oh tanda bacaan begini, tinggal Anda memahami ini. Nanti di sini perkembangannya nanti. Sekarang pakai mubtada, khobar, fa'il, gitu kan? Nanti berikutnya ya kita pahami nanti, gitu kan? Kita ikuti nanti. Ketika kita belajar berikutnya itu ya kalau di tahun 1 ya nanti ada 3 nanti sudah marfu mansub nanti majrur gitu ya maksudnya. Tapi Anda lihat sini kedudukan sebagai i'rabnya itu ya mubtada, khobar, fa'il. Nanti ketika Anda belajar sifat ya sifat mengikuti ngikuti siapa? Apakah mengikuti mubtada ya sama marfu, mengikuti khobar ya khobar, mengikuti fa'il ya pak marfu gitu aja. Kalau mengikuti maf'ul bih ya mansub gitu. Jadi dia mengikuti harokat mansubnya gitu ya. Nanti begitu gitu. Tapi kalau mausufnya itu kedudukan yang Anda sudah tahu dia sebagai apa, ya udah tidak. Ini tidak akan berubah nih tanda bacaan alamatul raf'inya, alamatul nasbi tidak akan berubah. Ya, contoh-contohnya juga contoh seperti ini.
Jadi ini saya tambah contohnya. Saya kasih tambah contoh. Ya. Ini contoh yang dari ini kan. Kemudian kalau yang ini contoh dari misalnya ghairul ya. Di sini misalnya tadilah pakai darsu tadi ya. Tekannya kita pakai sauba. Jadi sauba ini supaya bacanya nanti sauba ya. Kelihatan nggak bacanya? Kecilan enggak ya? Majalah yang majalah Nah ini contoh ya, contoh yang akil ya, ghairul akil. Kalau ini kan semua jadi ada sih kitab itu ghairul akil, tapi untuk yang kedudukan sebagai fa'il nih, ya. Sauba adarsu, sauba darsani pakai alif, ya. Di sini darsaini pakai ya. Di sini pakai alif darsani. Sauba durusu, sini pakai dhamma. Di sini qira'at thalibud durusa, gitu kan. Kemudian kalau yang jama' mudzakkar nggak ada, kemudian jaddat al majallatu. Anda lihat sini majallatu. Ini saya hitamkan aja supaya sama, tapi di sini saya merahkan supaya Anda paham. Nah, gitu ya. Kemudian di sini juga ad-durus. Kan, di sini alifnya. Ya, di sini domahnya dan dom. Saya merahkan. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi untuk membedakan ini saya buat membedakan supaya kamu paham ini. Bedanya dengan sini ada darsa, sini ada darsu karena sebagai fa'il. Darsani pakai alif, darsaini pakai tekannya ya. Ya. Ad-durusu di sini ad-durusa. Kemudian majalatin tin di sini jada al-majalatu atau majalah saya buat sama biar tekannya. Di sini
Saya buat nakiro, sama-sama nakiro misalnya. Ya, berarti di sini dibaca dengan tanwin. Majallatun. Nah, gitu. Jadi bedanya itu ya. Kita lihat majallatun, majallatin, tekannya jadi seperti itu. Paham ya? Tekan. Silakan kalau ada yang ingin bertanya lagi, silakan. Ini contohnya untuk tekan. Jangan malu bertanya. Tidak ada? Kalau tidak ada, saya lanjutkan di sini. Ini yang terakhir, pembahasan di jumlah fi'liyah. Konsep ini. Ini saya, kalau misalnya. Nah ini, ya. Lihat sini. Nah, jumlah fi'liyah. Khususnya yang pola fi'il, fa'il, maf'ul bih yang pola kedua. Fi'il, fa'il, maf'ul bih. Ini adalah pola jumlah fi'il yang dasar ya. Pola jumlah dasarnya ini selalu dimulai dengan fi'il urutannya. Urutannya fi'il dulu, kemudian fa'il, kemudian maf'ul bih. Ini urutan aslinya begini. Urutan aslinya begini. Qara'at thalibu ad-darsa. Tetapi urutan ini Anda bisa robah. Urutannya itu pertama Anda robah bisa menjadi urutan fi'il, maf'ul bih, fa'il. Ya, fi'il, maf'ul bih, fa'il. Seperti misalnya qara'a ad-darsa at-thalibu. Jadi Anda boleh begitu. Ya. Qara'a itu fi'il, ad-darsa maf'ul bih, at-thalibu fa'il. Jadi Anda boleh membaca seperti itu, membuat kalimat seperti itu. Ya, tetap harokat bacaannya sesuai dengan kedudukan dalam kalimat sebagai apa. Ya, kalau sebagai maf'ul bih kan mansub tadi. Fa'il ya marfu tetap walaupun posisinya ya fa'il taruh di belakang, mendahului maf'ul bihnya mendahului fa'il, tetap dibaca maf'ul. Kemudian pola yang ketiga ini Anda boleh membuat urutannya maf'ul bih dulu diletakkan, kemudian fi'il fa'il. Maf'ul bih, fi'il, fa'il. Contohnya apa? Ad-darsa, qara'at thalibu. Tetap dibaca ad-darsa. Jangan dibaca ad-darsu. Kenapa darsa? Karena maf'ul bih gitu. Ya, karena maf'ul bih karena sebagai maf'ul. Kenapa thalibu di sini baca marfu? Karena sebagai fa'il. Gitu. Jadi ad-darsa qara'at thalibu. Jadi jumlah fi'liyah itu di sini tidak kurang dari 3 pola ini. 3 pola nih. Jadi kalau Anda baca Quran atau baca buku-buku bahasa Arab itu di dalam struktur bahasa Arab hanya 3 jumlah fi'liyah, hanya 3 pola ini aja. Ya. Tidak keluar dari 3 pola ini, selalu ada. Kadang-kadang ya pola dasar begini, pola yang kedua, pola yang ketiga yang begini itu ada dalam polanya. Nah, dalam Al-Quran contohnya misalnya pola yang ketiga nih, yang maf'ul bih. Ya, dalam surat Al-Fatihah Anda sering mengatakan iyyaka na'bud gitu. Wa iyyaka nasta'in. Jadi iyyaka na'bud itu adalah polanya pola yang ketiga nih, maf'ul bih, fi'il, fa'il. Ya, maf'ul bih, fi'il, fa'il, polanya itu. Iyyaka maf'ul bih. Jadi iyyaka ini maf'ul bih, kemudian na'budu, ya, na'budu itu fi'il plus fa'il. Ya, fi'il plus fa'il. Jadi 3 pola dasar ini dia kan ya ini di dalam jumlah fi'liyah selalu 3 itu. Anda bebas membuat walaupun nanti ketika belajar di depan kemudian ada makna, memang ada makna yang ada makna tambahan berbeda, ya. Ketika Anda katakan qaraat thalibu darsa dengan darsa qaraat thalibu itu mengandung makna yang berbeda. Walaupun makna umumnya sama, tapi makna detailnya yang berbeda, gitu kan? Tapi nantilah itu ya untuk memahami maknanya nanti pada saat belajar materi makna dalalah. Ya, tapi untuk ini Anda bisa strukturnya, Anda bisa membuat struktur itu dengan ini. Ya, dengan 3 pola jumlah fi'liyah. Boleh fi'il yang pertama, pola yang pertama, fi'il fa'il maf'ul, boleh menggunakan pola yang kedua, fi'il maf'ul bih fa'il, boleh menggunakan pola yang ketiga, maf'ul bih, fi'il dan fa'il, gitu kan? Nah, inilah jumlah fi'liyah yang ada di bahasa Arab
Ya, di dalam bahasa Arab secondnya. Jadi jumlah fi'liyah itu pola dasarnya kan ada dua, fi'il fa'il dengan fi'il fa'il maf'ul bih. Nah, fi'il fa'il maf'ul ini Anda boleh merubah urutannya sesuai dengan ini. Ya, merubah urutannya itu maf'ul bih mendahului fa'il atau maf'ul bih mendahului fi'il plus fa'il. Gitu ya. Jadi hanya itu aja. Nggak ada nanti yang selain yang tiga ini nggak ada. Ya, yang tiga ini tidak. Baik, ada yang ingin ditanyakan tidak? Yang ingin tanya? Ustaz, maaf izin. Ya, silakan. Berarti kalau jumlah fi'liyah itu nggak selamanya itu dimulai dengan kalimat fi'il ya Ustaz? Seperti contoh yang ketiga ini. Ini tetap dibuat jumlah, dinamakan jumlah fi'liyah juga. Ya, dinamakan jumlah fi'liyah juga. Jadi semua pola ini jumlah fi'liyah ya. Ya, cuman jumlah fi'liyah di sini mendahulukan maf'ul bihnya. Gitu. Tetap disebut jumlah fi'liyah, tapi mendahulukan maf'ul bih dari fi'il fa'ilnya. Gitu. Ya. Ya. Jadi jangan dibilang bahwa ini bukan jumlah fi'liyah. Ya, walaupun misalnya adar sakurat tolibu itu kan kan isim saat, iya benar isim, tapi isim itu kedudukannya sebagai maf'ul bih, bukan sebagai mubtada, nah gitu ya, sebagai maf'ul bih gitu. Makanya dia tetap dinamakan jumlah fi'liyah, cuman maf'ul bihnya yang didahulukan gitu ya, maf'ul bihnya yang didahulukan. Paham ya? Paham Ustaz, syukran Ustaz. Iya, biasanya. Yang lain coba. Nah, sekarang saya ingin tahu nih, kita kan sudah belajar jumlah ismiyah, polanya isim plus isim ya, mubtada khobar, mubtada khobar. Kemudian dengan jumlah fi'liyah, fi'il plus fa'il. Seperti misalnya, jadda al-kitabu. Jadda al-kitabu. Nah, sekarang saya ingin tahu nih, ya, Sabina. Halo Sabina, ada nggak Sabina? Dinyalakan cam-nya, kameranya. Halo, Sabina. Ada nggak Sabina? Hadir Ustaz. Coba Sabina. Ini jadda al-kitabu. Ini kan jumlah fi'liyah ya. Coba Anda rubah menjadi jumlah ismiyah. Tetap polanya isim plus isim aja. Gimana caranya? Jadda tahu artinya apa? Mendapat. Jadda itu artinya baru. Oh iya. Jadda itu artinya baru. Baru. Coba dibuat. Ya. Jadi jadal kitabu. Al-kitabu ini nanti dijadikan mubtada. Jadda ini nanti dirubah bentuknya menjadi jadikan khobar. Tapi dengan berubah bentuk, jadikan khobar. Dirubahnya seperti apa?
Al-kitabu jadidun. Iya, betul. Al-kitabu jadidun. Jadi jadda ini dijadikan isim fa'il namanya, jadidun, isim. Makanya karena Anda baru belajar kan isim plus isim ya. Jadi kata jadda fi'il dijadikan isim. Isimnya isim apa jadi? Isim fa'il. Ya, jadi isim fa'il. Isim fa'il itu maksudnya apa? Kalau Anda buka kamus, ya, kalau Anda misalnya nggak tahu nih, misalnya gini kan, jadda kitabu. Kemudian Anda nggak tahu bagaimana merubah bentuk jadda ke isim fa'il. Anda bisa ya buka kamus, punya kamus ini nggak Mahmud Yunus, ya Anda harus buka Mahmud Yunus yang simpel. Nanti cari kata jadda, ya kemudian nanti cari isim. Nah untuk mencari isim fa'il itu Anda lihat terjemahannya yang diterjemahkan dengan yang didahului dengan yang baru, yang lama, yang berbahagia, yang duduk, yang apa. Nah itu namanya isim fa'il. Itu yang dipakai dalam konsep ini, itu yang dipakai, gitu kan? Jadi al-kitabu jadidun, ya al-kitabu jadidun, ya jadi betul, jadi seperti itu. Jadi sini al-kitabu jadidun, ya. Coba Azkia, halo Azkia. Ya, Ustadz. Ini coba sekarang jaddat al-qurra 1. Al-Qurra 1 jadi datun. Ya, al-qurra 1 jadi datunnya karena konsep tadi sama-sama muannas, sama-sama mudzakkar, gitu kan? Jadi Anda tinggal begitu saja merokok karena sekarang kita baru belajar jumlah ismiyah, polanya hanya baru itu. Jadi al-qurra 1 jadi datun, begitu ya. Jadi seperti itu. Nah, begitu juga sama nih. Seperti misalnya ketika Anda katakan pakai qoro'a tadi misalnya, pakai qoro'a, ya. Qoro'a misalnya talibu darsa. Ya. Ini jumlah fi'liyah kan nomor peningkatnya. Nah, sekarang coba dibuat jumlah ismiyah. Ingat, jumlah ismiyah mubtada khobar tetap isim tunggal ya. 1. Fatilah, Anwar. Halo. Fatilah. Ya Ustadz. Nah, coba kamu rubah menjadi jumlah ismiyah. Ini qara'a ma qara'a. Jadi at-talibunya nanti dijadikan mubtada, qara'a dirubah bentuknya dijadikan khobar. Ad-darsanya tetap nggak perlu dirubah. Gimana? Halo? Fatilah? Ya Ustadz. Ayo. At-talibu qara'a. Pakai isim, dirubah qaraannya di isim. Kita kan belum belajar pola isim plus fi'il ya. Kita baru belajar isim plus isim. Jadi qara'a itu dirubah menjadi isim. Isim fa'il maksudnya seperti kayak jadidun. Ya, berubah menjadi penyikinnya gitu kan. Kalau jalasa jalisun. Kalau kataba katibun. Kalau qara'a Yaqra'u. isim, pakai isim. Qura'un. Pakai isim tadi. Coba kamu. Kataba katibun. Jalasa jalisun. Kalau qara'a jadinya Qura'un.
Saya mengatakan kutubun nggak? Kan kata Pak katibun. Akra'u. Katibun. Qari'un. Iya gitu. Jadi dikiaskan begitu gitu kan? Betul. Jadi coba baca ulang. At-thalibu. At-thalibu qari'un ad-dars. Iya gitu. Qari'un ad-darsa gitu. Jadi dibuat isim fa'il maksudnya. Jadi al-qari'u gitu kan? Maaf kok jadi al-qari. At-thalibu gitu kan? At-thalibu di sini qari'un ad-darsa. Ya, darsanya enggak perlu berubah. Tapi di sini qari'un dibaca dengan qari'un gitu. Jadi at-thalibu qari'un ad-darsa begitu aja. Ya, dirubah pakai petikannya gitu. Ya. Kenapa? Karena kita belum belajar isim plus fiil ya. Karena kita belajar isim plus isim kan, baru belajar isim. Nanti pada saatnya kita akan belajar pola isim plus fiil nanti baru petikannya. Sekarang kalaupun memang nanti dirubahnya seperti itu, dirubah diganti dengan isimnya apa. Begitu juga kebalikannya, ya. Begitu juga kebalikannya, misalnya, ya, misalnya dibalik misalnya ini tadi dari jumlah film begitu jadi jumlah misalnya apa ya? Misalnya waladu syaribun al-labana. Ini kan? Di sini syaribun. Ini kan? Jadi al-waladu. Nah, ini. Coba sekarang Imadul Hamdi. Al-waladu syaribun al-labana dirubah menjadi jumlah fi'liyah. Imadul Hamdi? Halo? Ada orangnya nggak? Hah? Nggak ada? Nggak ada orangnya? Ada Ustadz, Mana cuma dia? belum on-mic. Ya. Satmiko, coba Satmiko. Hadir Ustaz. Ya, coba al-waladu syaribun al-labana dirubah menjadi jumlah fi'liyah coba. Ya? Ustaz. Syaroba. Jadi kata syaribun ini dijadikan fi'il. Al-waladu yang kedua sebagai mubtada dijadikan fa'il gitu. Gitu aja. Syaroba. Apa fi'il dari syaribun? Syaroba. Apa fi'ilnya? Yasrobu kan Ustaz. Ya udah, coba. Mau pakai fi'il Yasrobu. mudhari'? Yasrobu waladu. Labana. Syaroba al-waladu labana. Iya, yashrabu gitu kan. Mau pakai fi'il madhi. Kalau fi'il madhi bacanya syariba gitu kan. Jadi syariba bacanya 5.
Jadi sini ra-nya itu dibaca dengan kasrah, syariba yashrabu. Gitu kan? Syariba al-waladu al-labana. Tetap sama, labana enggak berubah, sama ini kena gitu. Jadi dirubah seperti itu gitu kan? Ya. Jadi al-waladu syaribun al-labana, syaribal waladu al-labana begitu. Jadi cara merubah ke jumlah fi'liyah ke isim, ya kalau jumlah fi'liyah, fi'ilnya itu nanti dijadikan khobar, ya fa'ilnya dijadikan mubtada. Begitu juga kebalikannya. Kalau misalnya al-waladu syaribun al-labana, khobarnya dijadikan fi'il, al-waladu dijadikan fa'ilnya begitu. Ya. Jadi seperti itu aja untuk mengubah. Ya. Paham ya? Jadi nanti ada contoh yang saya kasih contoh lain, ya. Saya sudah mengumpulkan contoh-contoh ini. Nanti sini, Anda lihat sini. Ya, Anda lihat sini contoh. Ya, pakai misalnya al-waladu jalisun. Yang pakai alif nih, jalisun. Ya, jalasa yajlisu al-waladu. Nah, jadi kata jalisun dirubah menjadi fiil, atau fiil dirubah menjadi isim fa'il nanti begini. Yang pakai alif, kadang-kadang pakai alif, ya. Ikannya jalasa jalisun, begitu juga al-mudarrisu zahibun. Zahaba yadhabul mudarrisu. Al-ustadu raji'un. Raja'a yarju al-ustadu. Jadi seperti itu. Ya, raji'un. Jadi ada yang memang isim pakai alif tadi, jalisun, zahibun, raji'un, katibun, naimun, begitu kan? Itu banyak sekali yang begini-begini nih, ya. Syaribun, akilun, semua pakai alif, begitu kan? Pakai alif. Ya, nah ada juga yang isim fa'ilnya yang model begini. Ya, modelnya tanpa alif lam, bukan tanpa alif. Tanpa alif, taibun, bukan taibun tapi taibun. Ya, Allah ibu taibun. Nanti fiilnya taibayat abu Allah ibu, gitu kan? Jadi gitu aja tuh robah, gitu kan? Robah ke. Kemudian ada yang musafirun, al-wasiru musafirun. Kemudian safara yusafirul wazir. Ada nanti yang al-mudiru mustaghilun. Fiilnya istaghala yastaghilul mudiru. Kemudian mutakallimun. Takallama yatakallamu at-tiflu. At-tiflu mutakallimun. Kemudian juga at-tilmidu mustarihun. Istaraha yastarihu mustarihun. Nah, gitu kan. Jadi ada perubahan bentuk isim. Yang disebut dengan isim fa'il, ada yang model seperti ini. Taibun, ada yang pakai ini. Ini pun juga kalau Anda tidak tahu membuat isim fa'ilnya, Anda bisa buka kamus, tapi lihat cari yang bermakna yang, gitu. Jadi taibun yang lelah. Nanti akan dapat itu. Oh, yang lelah, oh berarti ini yang dipakai untuk jatuhnya sebagai khobar tadi. Mubtada khobar, begitu. Ya. Jadi kalau ketika Anda cari di kamus taiba, ketemu di situ kan, taibayat abu, kemudian nanti di bawahnya itu cari yang bermakna yang lelah. Mana yang lelah? Oh, yang lelah. Oh, bahasa Arabnya taibun. Oh, bahasa ini begitu. Jadi seperti itu, ya. Begitu juga yang musafirun, mustagilun, mutakabirun, walaupun nanti ada faedahnya sendiri. Tapi kalau yang tidak tahu bisa cari, dilihat kamus. Ya, di kamus itu pasti ada yang ya, akan Anda jumpai. Paham ya? Nanti ini di sini juga saya ingin menjelaskan juga konsep jumlah namat. Namatnya pola jumlah isimnya dengan pola jumlah pilihan. Anda lihat sini konsep mutobakohnya. Sini saya hitamkan dua-duanya. Mufrad, mudzakkar, mufrad, mudzakkar. Artinya apa? Maksudnya apa? Maksudnya dua-duanya harus terpenuhi. Ya, sementara ini saya bedakan warna nih. Mufradnya hijau, mudzakarnya kuning. Ini kenapa saya bilang kuning? Karena nanti ada perbedaan ketika masuk ke lain, gitu ya. Saya bedakan sini, tapi sini harus sama-sama terpenuhi. Ya. Beda begitu juga ntar yang mufrad muannas sama. Kemudian nanti di sini musanna pakai musanna mudzakkar, mufrad mudzakkar. Nah, lihat sini mufrad mudzakkar. Walaupun di sini musanna nih fa'ilnya. Makanya di sini tadi
Saya bedakan warnanya. Di sini mufrad, fa'ilnya musanna. Gitu kan? Sementara mudzakkar sama-sama mudzakkar. Tapi kalau di sini musanna mudzakkar, saya kuningkan dua-duanya supaya Anda memahami membedanya. Oh iya musanna, begitu kan? Begitu juga dari sini mufrad yang muannasnya, begini nanti yang jamak nih. Nah, ini jamak ya. Jamak mudzakkar yang mudzakkar auladu jalisuna, nanti ketika dirubah menjadi jumlah fi'liyah tetap jalasa jalisuna, baru jalasa gitu. Jangan jalasu, jangan, tetap jamaknya al-auladu gitu. Jadi kita hanya berusaha untuk memahami bagaimana merubah tentunya. Tapi konsep mutabaqah jadi makanya harus benar-benar dipahami ini. Ya. Benar-benar dipahami konsep ini. Nanti insya Allah ini saya share. Ya. Jadi cara merubah itu seperti itu ya. Karena Anda baru belajar pola isim plus isim. Ya. Jadi isim plus isim itu polanya seperti ini. Ya. Al-waladu jalisun, al-mudarrisu zahibun, al-ustadu raji'un, al-laibu ta'ibun, al-waziru mustaqirun, al-mudir mushtagirun, al-tiflu mustaqalimun, al-tilmudu mustarihun gitu. Yang muannasnya at-talibatu najihatun, al-ustadatu mahiratun, al-mudir sakinatun, at-tiflatu farihatun, al-muslimatu mukhlisatun, al-walidatu mubtasimatun, al-tifu mutanawibatun, at-tilmidatu musta'dinatun, begitu. Semuanya begitu. Ya. Sementara fi'ilnya semua mufrad dari kosakata yang kedudukan sebagai khobar. Jadi khobar dijadikan fi'il, yang mubtada dijadikan fa'il, gitu aja. Merubah jumlah ismiyah menjadi jumlah fi'liyah seperti itu. Nanti ini saya share insyaallah. Baik, masih ada waktu berapa menit? Anda bisa silakan yang bertanya tambahan. Jadi Anda punya kamus ini kamus ya yang disebut dengan Arab Indonesia ya, Mahmud Yunus, Profesor Memulis Arab Indonesia. Anda kamus. Jadi kalau kamu tidak tahu gitu kan, di sini ada pentingnya gitu. Seperti misalnya ada kata pola gitu. Ya. Kata pola yakulu gitu. Ya gitu kan. Nanti kamu cari aja pakai yang gitu. Oh, yang tidur gitu. Ya, yang tidur gitu kan, ya udah yang tidur atau yang berkata gitu. Nah itu nanti akan tahu gitu. Ya, ada kata-kata, oh sini ada qailun, nah gitu, sini ada, jadi pola, ada pola yakulu, ada pola yakilu, nah, gitu. Jadi kalau pola yakilu itu artinya tidur siang, ya, isim fa'ilnya sama, qailun, gitu. Qailun, jadi qailun itu bisa orang yang tidur siang, bisa orang yang bertutur kata, tergantung konteks mana. Ya, Anda harus punya untuk melihat kalau memang tidak tahu bagaimana merubah isim fa'il ke isim fa'il. Baik, masih ada yang ditanya atau tidak? Kalau tidak ada, kita cukupkan pertemuan kita hari ini. Ya, insya Allah kita sambung minggu depan dengan membaca bukunya atau latihannya ya, supaya Anda lebih paham lagi. Ya. Baik, kalau tidak tanya, naktatim hati dirasa bilhamdulillah. Alhamdulillah. Mohon maaf ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz.